berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, Pak dulu ya. Airin, Anzani, Arada, Lanjut, Pak. Arum, Asifa, Afan, Pak. Christian, Christian izin ya. Darmi, Dia, Ningki, Indah, Julia, Saya. Kayla, Leonardo, Izin. izin. Mei, Mary, Nana, Nicholas, Naila, Putri, Radito, Rasya, Sylviana, Sakira, Ibu Santi, Iksan, Talita, Hadir, Pak. Perinsia, Zikri, Liza. Yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh. Ya. Oke, silakan kelompok 7 tampil. Nah, yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan topik yang sangat penting dan relevan di kehidupan dalam presentasi ini kami akan membahas tentang dinamika sosial yang kami berharap materi ini dapat kita pahami bersama-sama dan dapat produktif bagi kehidupan kita sendiri. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Dani. Definisi dan konsep dasar pengertian dinamika. Kelompok sosial dinamika kelompok sosial adalah proses perubahan, perkembangan dan interaksi yang terjadi dalam kelompok artinya adanya hubungan mempengaruhi antara kelompok. Menurut para ahli, Lewin, dinamika kelompok merupakan proses dinamika yang mempengaruhi dalam kelompok karena ketergantungan dan interaksi yang bolak-balik. Sarjana Sekanto, dinamika kelompok terjadi karena hasil interaksi sosial yang mempengaruhi struktur, norma, dan perilaku anggota dalam kelompok.
dinamika kelompok terbagi dua, yaitu kelompok internal dan eksternal. Internal yaitu keadaan yang membuat pemimpin, konflik internal, perbedaan latar belakang, nilai atau kepentingan. Kelompok eksternal yaitu perubahan sosial ekonomi, politik, terus perubahan budaya luar atau globalisasi, dan tantangan dari organisasi. Baik, di sini ada pengalaman pengembangan kelompok. Yang pertama, forming, menentukan awal, pengenalan, dan pembagian peran. Kedua, forming, timbul dari konflik dan perkembangan. Ketiga, forming, terbentuknya norma atau aturan dan kesepakatan bersama. Kelima, performing, kelompok bekerja secara efektif mencapai tujuan. Keenam, achieving, pembubaran atau perubahan bentuk kelompok. Komunikasi dalam kelompok yaitu komunikasi efektif sangat penting dalam menjaga dinamika positif. Ada komunikasi formal yang termasuk rapat, struktur, organisasi. Ada informal, obrolan, santai, pesan pribadi. Hambatan komunikasi dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Manfaat memahami dinamika kelompok. Pertama, meningkatkan kerjasama dan toleransi. Yang kedua, membantu menyelesaikan konflik dengan bijak. Yang ketiga, mengenali peran dalam kelompok. Yang keempat, tim yang solid dan produktif. Gotong royong anggota. Selanjutnya dalam kegiatan mahasiswa negatif tawuran antar pelajar, bicara dalam organisasi dan konflik. Di sini ada ciri-ciri kelompok, ciri-ciri dinamika kelompok sosial. Yaitu satu, adanya interaksi sosial. Setiap anggota kelompok saling berhubungan melalui komunikasi dan aktivitas bersama. Interaksi ini membentuk pola hubungan yang terus berkembang. Kedua, nilai norma atau peran sosial dalam kehidupan bisa misalnya perubahan sikap, kepemimpinan, dan tujuan kelompok. Baik, kesimpulan dari dinamika kelompok sosial yaitu dinamika kelompok sosial adalah proses perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan, baik dalam hal struktur, peran, norma, maupun hubungan antara anggotanya. Dinamika ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian anggota, kepemimpinan, tujuan kelompok, dan eksternal seperti budaya, lingkungan, serta tekanan dari luar. Melalui dinamika kelompok sosial dapat berkembang menyesuaikan dalam menyelesaikan konflik dan mencapai tujuan bersama. Namun tanpa pengelolaan yang dapat juga menimbulkan perpecahan atau disintegrasi. Baik, itulah materi dari kelompok 7. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya. Contoh dari dinamika kelompok sosial itu dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Terima kasih kelompok 5. Silakan kelompok berikutnya. Apa ku? Materinya belakangnya sudah dikasih ya. Kalau misalnya jawab. Atau kau balikkan lagi slide yang berikutnya. Jadi kalian nggak paham ya dari sini.
Ini sudah, nggak ada yang ditanyakan. Ini, nggak ada yang mau lain. 1, 2, 3, nggak ada. Ciri-cirinya atau berdasarkan bahannya yang dikirim oleh teman tadi, kemudian tampil nomor 7 ya, nomor ini Saya ini langsung jawab. boleh langsung jawab. Baik, nomor 5, kami akan menjawab hasil pertanyaan yang oleh nomor 5, yaitu contoh dinamika kehidupan sehari-hari, dinamika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Satu, keluarga yang mengalami perubahan berat. Contohnya, ayah yang biasanya bekerja tiba-tiba sakit dan tidak bisa mencari nafkah. Kemudian ibu mulai bekerja dan anak-anak ikut juga membantu dalam pekerjaan rumah. Seperti dinamika kelompok sosial karena adanya perubahan peran dalam fungsi anggota keluarga. Oh, oke. Apakah nomor 5 sudah? Yang udah paham, Ya, Pak. yang udah jelas ya Pak. Tadi Udah. udah. Kalau udah ini nggak apa-apa, ini aja. Sebutkan nama kelompoknya. Video. Saya ada pertanyaan untuk kelompok 7, kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 7. Tadi kalian bilang komunikasi sangat penting di dalam kehidupan sosial. Kenapa komunikasi penting dalam Alasan berarti ya? Ya. Alasan kenapa penting komunikasi? Yang lain ada tanya? Kalau itu langsung jawab aja. Langsung jawab aja. Ini kelompok ini udah masuk. Boleh mana? Boleh ada. Boleh ditanyakan. Ini kelompok satu. Ini kelompok berapa ya? Boleh kelompok yang ya, oke. Udah 2 kelompok itu. Kalau saya juga belum tanya. Udah ada berdiri, kalau berdiri. Namanya siapa? Dari kelompok mana? Apa peran komunikasi dalam dinamika sosial? Ya, ada apa jawaban yang pertama ini? Baik, kami akan Gak dengar kan? menjawab ditanyakan oleh alasan komunikasi itu penting dalam kehidupan sosial. Komunikasi membantu kita menjalin hubungan orang lain yang baik antara kita dengan yang lain, maupun teman atau masyarakat. Tanpa komunikasi, hubungan tidak bisa terjalin atau berkembang. Kalau ada yang tanggapin, kalau mau kurang jelas ya ditanyakan lagi. Memang mau betul nanti pertanyaan dari kelompok yang terakhir, dari kelompok yang terakhir itu kamu betul paham. Nanti diulang lagi, bingung. Atau kelompok lain bisa menanggapi boleh. Pertanyaannya kenapa komunikasi itu penting dalam dinamika kelompok sosial? Kalau ada kelompok lain yang mau kasih tanggapan, kasih masukan lagi, nggak apa-apa. Ya, kelompok 2, kelompok
kelompok 3 baru saya. 4. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang membawakan oleh Komunikasi menjadi jembatan utama agar anggota kelompok itu saling mengenal, ide dan bekerja sama. Komunikasi kelompok jalan. Sudah. Jelas. kelompok 1. Berarti dia memang betul-betul mengerti ya. Nanti keluar dari kelas ini kita tahu. Jangan nanti di saat ulangan gak bingung lagi. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sama kelompok. Nah, udah, silakan kelompok 6 saya. Bagaimana cara menjaga kekompakan dalam kelompok yang beranggotaan beragam latar belakang? Bagaimana cara menjaga kekompakan Kelompok dalam beranggotaan beragam ragam beragam ya. latar belakang. Bagaimana cara menjaga kekompakan dalam kelompok yang beranggotaan beragam latar belakang? Jadi sukunya kelasnya semuanya ya, berarti kekompakan ya. Udah, bisa jawab. Bisa jawab. Tahu kan langsung jawab aja. Itu kalau yang ada langsung jawab aja biar nggak lama. Ambil kelompok yang lain itu mencari pertanyaan. Yang kedua, kelompok 3, kelompok 4. Ulang lagi pengertian Iya, kita tadi. pengertian dinamika kelompok itu. Ini kalau di sini dinamika komposisi adalah proses perubahan, perkembangan, interaksi yang terjadi dalam satu kelompok akibat adanya hubungan timbal balik antar yang pertanyaan dari kelompok 6 itu udah bisa juga dari pengertian ini udah terjawab, ya kan? Tapi yang diminta adalah ya itu kan namanya perubahan interaksinya dari pengertian ya, kamu bisa baca deh. Ya, jawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dibawakan oleh Oh, berarti jawabannya harus aman, nyaman untuk menjadi kekompakan. Ya, yang dalam membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai satu sama lain dari apapun itu latar belakangnya ya, kita saling menjagai sukunya, apanya, sebagainya. Oke, kita berikutnya.
Jadi kami akan menjawab soal pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. 1. Agar tujuan kelompok tercapai efektif dan efisien. Contohnya, dengan organisasi yang baik, tugas dan tanggung jawab yang bisa dibagi secara jelas sehingga sistem kerja kelompok lebih cepat dan lebih tepat sasarannya. Mencegah konflik. Contohnya, organisasi yang optimal membuat aturan, peran atau struktur kelompok yang lebih jelas sehingga mengurangi kesalahpahaman antar anggota. Apakah sudah paham kelompok? Ya. Sampai contoh belum jadi Kalau ada mau nanggapin apa nanggapin aja. Kelompok 2 ada kayak ini. 2 sama 3. Perkenalkan, saya Nadi Priya Pramudia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan konflik sosial dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti kelompok 2 yang belum. Silakan kelompok 2. Kelompok 3 berarti belum. Oke, tadi pertanyaan kelompok 3. Baik, kami akan menjawab soal pertanyaan dari kelompok 2 yang dibawakan oleh Konflik sosial adalah suatu keadaan pertentangan atau perselisihan antara dua pihak yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, tujuan, pendapat, atau kepemilikan dalam kehidupan masyarakat. Makanya musyawarah dan dialog saling berbicara secara baik-baik, mendengarkan pendapat semua pihak dan mencari jalan tengah atau kompromi. Baik, kelompok 2 Ya. Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Nama saya Bersati dari kelompok 2. 3. Apa saja unsur-unsur yang berkaitan dengan pidana dengan pihak kelompok? Unsur-unsur ya. Aja. Ya. Kerjanya. Unsur-unsur dinamika kelompok